kelas BK 3B dengan NIM C2286201132. Di sini saya akan mempraktekkan mulai dari teknik invitation skill sampai dengan summarizing sebagai syarat untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah teknik dan keterampilan dasar konseling. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang Alifia, apa kabar? Siang, Teh. Alhamdulillah baik. Apakah benar hari ini Alifia akan melakukan sesi konseling bersama saya? Iya, Teh. Oke, sebelumnya di sini ada 2 kursi yang tersedia. Silakan Alifia pilih kursi mana yang Alifia merasa nyaman saat nanti melakukan sesi konselingan. Di sebelah sini tadi. Boleh silakan duduk. Apakah Alifia akan merasa nyaman jika saya duduk di sebelah sini? Iya, Teh. Oke. Sebelumnya izinkan saya merekam selama proses sesi konseling nanti. Dan sebelum dalam sesi konseling juga ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana hasil rekaman nanti Alifia memperkenankan untuk siapa saja gitu yang boleh mendengar atau melihat rekaman nanti. Mungkin cukup saya dengan Teh tadi. Cukup kita berdua saja. Oke, baik. Berdasarkan info yang Alifia isi dan sudah saya terima, Alifia ini mengalami permasalahan di dalam keluarga. Boleh diceritakan seperti apa lebih jelasnya? Jadi saya itu merasa hidup yang saya jalani sekarang atau apa yang sedang saya jalani sekarang, saya tuh merasa lelah dengan semua itu karena saya harus melakukan segala hal itu tuh secara mandiri gitu. Ketika orang lain masih gitu dibilang didukung keluarganya dan kayak dalam hal baik itu psikis atau baik itu psikisnya ataupun misalkan dalam hal materinya gitu. Tapi sedangkan saya pribadi harus menjalani gitu hidup saya yang sekarang itu benar-benar mandiri. Jadi Alifia ini merasa lelah gitu saat menjalani hari-hari tanpa dukungan dari keluarga gitu. Jadi menjalani hari-harinya secara mandiri atau secara sendiri gitu. Maksud dengan apa ya, merasa lelah itu setiap hari atau misalnya ada situasi yang dimana Alifia ini dalam kondisi tertentu gitu merasa lelah? Sebenarnya biasanya kalau hal rasa sakit itu, rasa sedih itu muncul tuh ketika malam hari, misalnya ketika sudah beraktivitas terus saya lelah gitu. Memang saya kangen rumah karena posisi saya di sini kos itu, saya kangen suasana rumah. Tapi satu sisi saya juga mengingat kayak hal-hal yang pernah terjadi gitu di rumah itu tuh membuat saya semakin sakitnya, kayak saya tuh kangen rumah tapi saya nggak mau pulang ke rumah. Jadi Alifia ini merasa lelah ketika malam hari setelah melakukan aktivitas-aktivitas di hari tersebut gitu, mengingat kedua orang tua atau situasi kondisi di rumah itu mungkin kurang mendukung gitu untuk Alifia sendiri gitu. Jadi Alifia ini merasa lelah dan mungkin kesepian ya gitu, merasakan hari-hari, merasakan lelahnya aktivitas dengan sendirinya gitu. Tadi Alifia bilang gitu ya bahwa Alifia ini merasa kurang ada dukungan gitu ya dari kedua orang tua Alifia. Mungkin bisa diceritakan misalnya hubungan Alifia dengan ibu dan ayah Alifia itu seperti apa? Kalau misalnya hubungan bisa dibilang ya biasa aja gitu. Cuman kalau saya merasa hubungan saya terutama dengan ayah saya itu kurang baik. Karena apa? Karena ayah saya itu tidak mendukung apa yang sedang saya jalani sekarang. Seperti saya sekarang kuliah gitu. Beliau itu tidak mendukung saya kuliah karena di mata beliau kuliah itu hanya membuang-buang waktu dan biaya. Dan dia selalu membanding-bandingkan saya dengan keponakan-keponakannya gitu, dengan sepupu-sepupu saya. Karena mungkin sepupu-sepupu saya hampir mayoritas semua itu mereka bekerja dan sudah bisa memberikan uang misalnya ke orang tua, sedangkan saya belum. Jadi ayah saya itu menginginkan saya itu bisa bekerja dan bisa memberikan uang kepada beliau gitu, kepada ayah saya. Tapi sedangkan saya lebih memilih kayak untuk belajar lagi gitu. Terus kalau misalnya hubungan dengan ibu saya alhamdulillah selalu mendukung apapun yang saya jalani. Bahkan saya bisa ada di sini tuh berkat dukungan keras dan dukungan kuat beliau kepada saya untuk saya bisa mencapai cita-cita saya dan menjadikan saya kayak menjadikan saya sesuai dengan harapannya beliau gitu. Dan seperti itu. Hubungan Alifia dan kedua orang tua mungkin dikatakan
sangat baik dengan Ibu Alifia, yang dimana Ibu Alifia ini sangat-sangat mendukung terhadap apa yang Alifia kerjakan sekarang gitu, yang Alifia pilih gitu ya mungkin dalam kehidupan Alifia ini. Sedangkan hubungan Alifia dengan ayah Alifia ini dikatakan kurang baik karena beliau tidak mendukung pilihan Alifia untuk kuliah, dan beliau menginginkan gitu Alifia ini harus bekerja gitu dan bisa menghasilkan uang untuk keluarga gitu. Jadi ayah Alifia ini lebih mendukung Alifia untuk bekerja daripada mendukung Alifia untuk melanjutkan studi Alifia gitu ya. Nah, dalam hal mendukung perkuliahan Alifia ini, Ibu Alifia apakah beliau selalu misalnya membantu dalam ekonomi, membantu dalam pembiayaan kuliah gitu? Iya, bisa dibilang seperti itu karena hubungan mungkin yang saya pandang gitu, ibu dan ayah saya itu berbeda pandangan gini. Ketika ibu saya memandang kayak untuk zaman sekarang ya, dia memandang kayak misalkan seorang perempuan terbaik itu kayak kita itu harus mempunyai pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan, bukan untuk mendapatkan jabatan, tapi lebih untuk menjamin masa depan gitu ya, untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Terlebih kayak saya itu anak pertama dan ibu saya berharap saya itu menjadi jalan kesuksesan untuk adik-adik saya juga gitu. Nah, sedangkan papa saya itu bisa dibilang pemikirannya kayak pemikiran orang yang zaman dulu, bisa dibilang gitu. Soalnya papa saya sama bos kayak buat apa kuliah kayak belajar tinggi-tinggi tapi nanti ujung-ujungnya ke dapur, perempuan paling juga nanti ngurus rumah, padahal pada kenyataannya nggak harus kayak gitu gitu. Ternyata sekarang kan bisa dibilang pendidikan perempuan sama laki-laki kan bisa setara gitu. Terus juga ya besarnya harapan ibu saya kepada saya untuk menjadi pembuka jalan pas urusan adik-adik saya, dan mungkin ibu saya memikirkan seperti ini karena mungkin saya pertama, harapan pertama juga, dan ibu saya mendapatkan harapan yang tinggi kepada saya. Beliau itu ingin saya itu menjadi perempuan yang mandiri, terus perempuan yang bisa berdiri di kaki sendiri, karena yang beliau rasakan atau yang beliau sering ceritakan kepada saya kan perempuan itu harus bisa berdiri di kaki sendiri gitu, bisa jadi tangguh dalam segala hal gitu. Jadi nggak boleh bergantung sama siapapun, kata ibu saya. Jangan bergantung terhadap ibu saya, ataupun misalkan bergantung ketika saya sudah menikah bergantung dengan suami saya. Jadi saya harus bisa berdiri kaki saya sendiri. Nah, jadi Ibu Alifia ini benar-benar sangat mendukung gitu yang Alifia pilih untuk kuliah, dan Ibu Alifia juga mengharapkan Alifia bisa menjadi anak yang sukses gitu untuk kedepannya, agar bisa menjadi jembatan kesuksesan gitu untuk adik-adik Alifia. Dan Ibu Alifia ini sangat mengharapkan Alifia bisa menjadi orang yang mandiri, orang yang sukses, orang yang bahagia gitu ya, dari misalnya tidak merasakan apa-apa yang dirasakan oleh adik-adik Alifia mungkin ya, dan berarti karena kurangnya dukungan dari ayah Alifia sendiri gitu untuk Alifia kuliah. Dan mungkin untuk adik-adik, tadi Alifia berkata bahwa Alifia ini seorang anak pertama gitu ya. Alifia memiliki adik. Iya. Alifia memiliki adik. Nah, bagaimana pandangan ayah Alifia gitu terhadap adik-adik Alifia? Jadi beliau itu tidak mendukung apa yang anak-anaknya inginkan, terutama dalam hal pendidikan. Saya begitu, tapi kalau misalnya pendidikan agama, ngaji, ayah saya mendukung. Jadi kayak besok silakan ngaji itu harus wajib gitu. Kayak kamu terus ngaji ini nggak boleh tinggal ngaji, sholat dan lain-lain gitu. Cuman kayak misalnya soal di keuangan, jadi kayak lebih bukan menuntut lebih menyerahkan kepada ibu saya. Jadi ibu saya yang banting tulang, dia mikirin kayak sekarang misalkan adik saya menempuh pendidikan di SMK, bentar lagi lulus, terus adik saya yang satu lagi yang paling terakhir sedang menempuh pendidikan di SMP gitu. Terus jadi yang memikirkan biaya dari mulai sekolahnya, terus kayak biaya buat biaya pendaftaran masuk, terus baju seragam, itu ibu saya. Ketika ibu saya meminta gitu uang kepada papa saya, itu pasti mereka selalu ribut gitu. Padahal kayak mungkin yang saya pandang gitu, yaitu udah kewajibannya sebagai seorang ayah gitu untuk menafkahi anaknya atau menjamin pendidikan atau kebutuhan anaknya. Tetapi saya sering menelantarkan itu karena yang hanya dia pikirkan yang penting cukup kayak makan udah cukup gitu, kayak cukup. Tapi kan pada kenyataannya hidup itu bukan perihal soal makan, tapi juga kan ada hal lain, kebutuhan lain gitu yang harus dipenuhi juga oleh seorang ayah kepada anaknya gitu.
Mungkin seperti itu, karena yang saya lihat juga bahkan bisa dibilang saya sedih gitu ketika adik saya harus juga merasakan apa yang saya rasakan gitu, harus berkorban, harus bisa dibilang pernah ada saatnya saya itu mengubur mimpi, dan mereka itu, saya itu nggak mau sampai mereka itu mengubur mimpi mereka juga gitu kan. Ketika saya waktu itu merasakan kayak ya gak mungkin lah saya kuliah, gak mungkin saya bisa jadi gini-gini, tapi ibu saya bisa membuktikan kayak pasti kamu bisa, coba kamu yakin. Dia selalu meyakinkan saya, mendukung saya, dan akhirnya ya saya tidak, mimpi yang pernah terkubur itu tuh bisa saya dibilang bisa saya wujudkan gitu sekarang walaupun perlahan-lahan. Jadi mungkin sikap ayah Alivia terhadap adik-adik Alivia juga sama ya, mungkin kurang mendukung terhadap pendidikan umum gitu, jadi lebih mendukung pendidikan seperti ngaji dan yang lainnya. Dan ayah Alivia juga lebih menyerahkan tanggung jawab untuk membiayai anak-anaknya dalam pendidikan itu kepada ibu Alivia gitu. Dan tapi ibu Alivia ini mungkin tidak menyerah gitu ya, untuk selalu meyakinkan dan memotivasi Alivia dan adik-adik Alivia untuk bisa menjadi orang sukses ke depannya gitu ya. Oke, jadi dari cerita yang Alivia tadi ceritakan gitu, bagaimana sih perasaan Alivia gitu terhadap sikap ayah Alivia seperti itu? Yang saya rasakan, saya sedih sekali, saya kecewa, saya marah. Dibilang benci, saya tidak membenci, karena ya walau apapun, bagaimanapun beliau gitu, beliau adalah ayah saya gitu. Cuman ada saya selalu merasa kayak kecewa, sedih, bahkan yang ya saya juga sering merasa besar, karena saya selalu merasa kayak saya tuh seperti anak yatim gitu. Ayah saya ada, alhamdulillah benar-benar banyak umur, ayah saya ada, tapi peran beliau sebagai seorang ayah itu tidak saya rasakan. Jadi saya lebih merasakannya peran sosok ibu dan sekaligus ayah untuk saya gitu, bukan peran ayah saya. Terus terlebih ya dibilang ya kecewa nih, sedih gitu, kayak ngatapin ketika mengingat ayah, atau kayak ketika saya lagi kangen ayah, tapi saya mengingat bagaimana dia memperlakukan saya dan adik-adik saya, kayak mengambil, bisa dibilang acuh gitu, kurang peduli gitu terhadap pendidikan anaknya. Atau kayak saya tuh sulit ketika membutuhkan sesuatu, harus benar-benar saya cari sendiri gitu. Saya kecewa. Jadi Alivia ini sangat merasa sedih dan kecewa terhadap ayah Alivia yang bersikap seolah tidak mempedulikan pendidikan anak-anaknya. Dan Alivia juga sering merasa sedih ketika mengingat tidak merasakan peran seorang ayah dalam hidup Alivia gitu, hanya peran seorang ibu sekaligus ayah dalam hidup Alivia seperti itu. Dari pandang Alivia sendiri nih, terhadap peran seorang ibu yang begitu hebat gitu mendidik dan meyakinkan anak-anaknya, seperti apa? Mungkin bisa dibilang ibu saya itu orangnya keras, orangnya bilang orang keras, tapi dia melembut hatinya. Walaupun ya saya tidak, ketika ibu saya sedang ada masalah dengan ibu gitu, atau misalnya saya tidak sesuai dengan apa yang ibu mau gitu, ibu saya pasti marah gitu. Dan ketika marah, mungkin dia itu yang saya kurang suka dari sosok mama itu. Mungkin karakternya dia selalu mengatakan kata-kata kayak yang menyakitin, yang menurut saya itu tuh gak pantas diucapkan oleh seorang ibu kepada anaknya gitu. Satu sisi saya suka sedih gitu ketika ibu saya sedang marah, dia selalu marahi saya atau adik-adik saya misalkan berbuat salah, itu dengan kata-kata yang menurut saya tidak pantas oleh seorang ibu diucapkan kepada anaknya, yang benar-benar melukai hatinya gitu. Tapi satu sisi ketika kita sedang dalam pendidikan, dan aku nih mau, misalnya saya itu mau ikut study tour atau apa, ibu saya menceritakan bagaimanapun saya tuh harus ikut kegiatan itu gitu, biar bisa merasakan, karena menurut ibu saya pengalaman itu tidak bisa dibeli gitu. Jadi bakal kamu saya ngerasain, jadi sebisa-bisa ibu saya kayak mengusahakan apa yang saya mau gitu. Kayak misalnya sekarang saya lagi kuliah, ketika kemarin dari awal mencari beasiswa dan lain-lain, itu saya berdua sama ibu saya, sampai ibu saya merasa gitu kayak anak sulung tapi rasa bungsu, karena saya belum berani gitu dan bingung gitu. Ibu saya benar-benar banting tulang bikin nyari relasi kesana kemari, terus mendukung saya, apa yang saya butuhkan beliau mengusahakannya gitu. Oke, jadi dibalik dibalik peran seorang ibu yang sangat memotivasi dan meyakinkan anak-anak itu, ada sikap dari seorang ibu, dari ibu Alivia yang Alivia gak suka itu ketika beliau marah dan dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti anak-anaknya gitu.
balik kemarahan tersebut, Ibu Alifia ini selalu mendukung dan berusaha gitu untuk bisa selalu menjadi sosok penenang dan mungkin yang selalu bisa menyenangkan gitu, selalu bisa membuat anak-anak itu senang gitu. Iya. Nah, ketika ibu marah gitu terhadap Alifia dan adik-adik Alifia, Alifia ini bersikap seperti apa kepada ibu Alifia? Sebelum saya bisa mengontrol diri lah, bisa mengontrol emosi, itu tuh saya suka bilang melawan balik gitu apa yang ibu saya bicarakan. Kayak misalnya dia sedang marah terus dia mengatakan kata-kata yang menurut saya itu tidak enak, kayak misalkan mama saya kalau marah gitu kepada saya ya, kalau kepada anaknya yang pertama dia selalu bilang saya itu anak yang tidak berguna, itu selalu diucapkan. Dan itu tuh kadang mendistract saya, membuat diri saya kayak emang bener saya itu tidak berguna gitu. Ketika ibu saya sedang marah seperti itu, saya merasa gitu. Atau misalkan dia marah sama adik saya, kalau misalnya adik-adik saya, anak-adik saya yang cowok suka dibilang anak anak gak pinter lah, istilahnya asal dia bilangnya anak bego, anak paling bego kayak gitu ke adik saya yang kedua. Kalau ke adik saya yang ketiga, dia selalu marah ketika marah, selalu menyebut anak pembawa sial. Sedangkan saya tuh selalu terbayang-bayang, terpikir kata-kata itu tuh takut jadi doa gitu. Padahal ketika sering banyak yang memperingati dia kayak gak usah sih ngomongnya kayak gitu, misalkan papa saya tuh bilang seperti itu, dan pasti mama itu sama bilang kayak ya itu memang lagi marah doang, gak dari hati, cuman kan tetap saja kayak kata-katanya itu menusuk gitu buat saya, buat adik-adik saya gitu. Jadi yang saya sedihkan seperti itu aja, ibu mama itu selalu ngedukung apapun kegiatan hal positif yang saya mau lakuin atau yang kayak sekiranya akan membuat diri saya lebih maju, pasti didukung. Tapi ketika sedang ada masalah itu, ketika beliau marah pasti kata-kata itu tuh selalu terus beliau ucapkan gitu. Jadi selalu kayak saya itu memang orang tidak berguna gitu, saya tuh nggak bisa apa-apa. Saya selalu merasa gitu karena mungkin ibu saya memandang saya itu seperti itu. Jadi dari apa yang ibu saya ucapkan itu tuh membuat kepikiran gitu mas saya tuh. Jadi kayak saya selalu merasa kayak ya mungkin saya tuh memang orang yang tidak berguna gitu. Jadi sikap Alifia gitu menghadapi misalnya kemarahan ibu Alifia itu, sebelum Alifia berhasil mengontrol diri Alifia selalu melawan terhadap ibu Alifia. Secara ibu Alifia ketika marah selalu melontarkan perkataan-perkataan yang negatif gitu untuk anak-anaknya. Misalnya perkataan-perkataan yang emang Alifia takutkan perkataan tersebut akan menjadi doa gitu untuk kedepannya. Namun dibalik kemarahan ibu Alifia ini, tapi beliau selalu mendukung apa-apa yang anaknya sukai gitu. Jadi mendukung setiap hal-hal baik yang ingin Alifia dan adik-adik ya Alifia itu lakukan gitu. Jadi dapat saya simpulkan terlebih dahulu ya, Alifia ini memiliki permasalahan di keluarga ketika Alifia ini tidak merasakan peran seorang ayah dalam hidup Alifia, dan merasakan peran seorang ibu itu sangat penting untuk Alifia gitu. Secara tadi ayah Alifia kurang mendukung dalam pendidikan Alifia, dalam pendidikan adik-adik Alifia, tetapi Alifia memiliki seorang ibu yang sangat memotivasi dan meyakinkan Alifia dan adik-adik Alifia untuk bisa sukses ke depannya. Dan Alifia juga mungkin kadang merasa kesal dan marah terhadap ayah Alifia yang tidak bisa mendukung dan membiayai kebutuhan pendidikan Alifia dan adik-adik Alifia. Tetapi Alifia tetap yakin dan tetap percaya bahwa seorang ibu juga bisa sekaligus menjadi seorang ayah dalam hidup Alifia yang senantiasa mendukung, memotivasi dan meyakinkan Alifia dan adik-adik Alifia untuk bisa sukses ke depannya. Dan dibalik dukungan atau sikap ibu yang mungkin selalu meyakinkan Alifia dan adik-adik Alifia ini, ada sikap marahnya ibu yang mungkin membuat Alifia itu merasa sedih atas perkataan-perkataan yang beliau lontarkan, perkataan-perkataan negatif yang beliau katakan terhadap Alifia dan adik-adik Alifia. Namun Alifia mungkin merasa down gitu dengan perkataan-perkataan tersebut, tetapi Alifia mencoba untuk bisa selalu berusaha, selalu bisa membuktikan gitu bahwa Alifia akan bisa menjadi orang yang sukses dan menjadi jembatan bagi adik-adik Alifia.
mungkin apa sih gitu harapan Alivia untuk kedepannya terhadap situasi ataupun kondisi hubungan Alivia dengan ayah Alivia? Jadi saya tuh pengen banget gitu, pengen harapan saya tuh saya bisa mengubah cara pandangan ayah saya terhadap saya terhadap zaman yang sekarang gitu. Pengen mengubah sekali agar saya tuh bisa mendapat juga dukungan dari ayah saya gitu. Oke, saya merasa kayak saya nggak apa-apa, nggak dibiayai beliau tidak tahu tidak tahu mana urusan saya di sini, saya makan dari mana dan segala macamnya. Tapi saya pengen dapat dukungan psikis dari beliau gitu. Entah itu kayak misalkan beliau mengapresiasi saya, bangga dengan saya gitu. Saya pengen sekali beliau itu merasakan hal itu gitu dari saya, karena yang saya rasakan beliau itu dibilang ketika ibu saya bangga gitu terhadap saya, ayah saya itu tidak pernah merasakan ayah saya itu bangga terhadap saya atas semua pencapaian saya dari kecil. Terus sampai sekarang saya tuh tidak merasakan bahwa ayah saya itu bangga terhadap saya, karena yang selalu beliau lakukan itu selalu membanding-bandingkan saya dengan sepupu-sepupu saya, selalu membandingkan segala hal itu dengan materi gitu, dengan ekonomi, karena yang dia tuh selalu memikir seperti ini, kuliah itu kan buang uang, katanya gitu, kuliah itu buang uang dan cuman gaya-gayaan, padahal pada kenyataannya kuliah itu bukan buang uang dan buang-buang waktu, tetapi menurut saya untuk menaikkan nilai value diri saya gitu. Dan saya tuh bercita-cita dengan saya kuliah ini saya bisa mengangkat harkat derajat orang tua saya gitu, karena saya selalu bilang saya itu tidak pernah prihatin akan kondisi keluarga, keadaan keluarga, karena mungkin saya kuliah gitu, jadi selalu seperti itu. Jadi saya itu tidak ada kontribusi untuk membantu keluarga saya, atau kayak ayah saya merasa seperti itu. Jadi ketika saya pulang, misalkan saya entah itu saya minta bekal atau apa, ayah saya tuh nggak pernah yang kayak saya pulang dia menyambut hangat, tidak, biasa aja. Bahkan pernah ada satu hal yang menyakiti saya ketika saya pulang, ayah saya ketemu dengan ayah saya bilang gini, mau ngapain pulang gitu. Kan sedangkan kayak saya tuh merasa saya itu anaknya beliau gitu, kayak kenapa ketika saya pulang beliau bilang kenapa saya pulang gitu. Apakah kayak ya seperti itu, saya pengen banget dapat dukungan dari ayah saya, dan saya pengen ayah saya itu merasa bangga terhadap saya atas semua pencapaian saya gitu. Jadi harapan Alivia terhadap sikap ayah Alivia yang saat ini gitu, Alivia ingin bisa merubah gitu pandangan ayah Alivia terhadap pendidikan atau apa yang Alivia jalani saat ini gitu. Secara ayah Alivia dapat merasa bangga terhadap pencapaian Alivia, selalu mendukung apapun pilihan Alivia khususnya dalam menjalani perkuliahan saat ini, dan bisa merasakan sosok peran seorang ayah dalam hidup Alivia yang senantiasa memberi dukungan dan mungkin memenuhi kebutuhan hidup Alivia ini. Nah, untuk pandangan atau harapan sendiri terhadap Ibu Alivia yang mungkin sudah seperti sudah selalu mendukung dan meyakinkan Alivia gitu. Harapan untuk kedepannya seperti apa? Ingin ibu tuh seperti apa ya? Ya harapan saya terutama untuk kedua orang tua, saya pengen orang tua saya mudah-mudahan panjang umur dua-duanya. Tuh saya ingin membuktikan kepada ibu saya bahwa apa yang telah beliau usahakan untuk saya, beliau perjuangkan itu tidak sia-sia, dan beliau juga bisa merasakan hasil dari didikan beliau, perjuangan beliau kepada saya dan adik-adik saya gitu. Saya seperti itu. Jadi harapan Alivia terhadap seorang ibu gitu, seorang ibu Alivia ini, Alivia bisa membuktikan bahwa Alivia bisa sukses ke depannya, kemudian panjang umur untuk kedua orang tua Alivia, dan bisa membuktikan bahwa segala sesuatu yang Alivia lakukan saat ini gitu akan bisa membuat kedua orang tua, khususnya ibu Alivia yang saat ini selalu mendukung dan meyakinkan Alivia, bisa merasa bangga gitu terhadap kesuksesan Alivia di kedepannya nanti. Oke, saya simpulkan lagi. Jadi Alivia ini memiliki permasalahan di keluarga Alivia, dan yang dimana Alivia ini merasa kehilangan peran seorang ayah dalam kehidupan Alivia, yang tidak mendukung pendidikan Alivia dan adik-adik Alivia, serta
hanya merasakan sosok peran ibu sekaligus bisa menjadi sosok peran ayah juga, yang dimana selalu membiayai ataupun mendukung kehidupan dan pilihan Alifia untuk bisa menjalani kuliah dan adik-adik Alifia dalam menjalani pendidikan gitu. Kemudian di balik dukungan dan di balik keyakinan dan motivasi kedua ibu Alifia terhadap Alifia dan adik-adik Alifia, Alifia mungkin sering merasakan sakit hati atas perkataan-perkataan ibu Alifia ketika marah, ketika kesal dengan Alifia dan adik-adiknya. Namun Alifia menganggap semua itu sebagai motivasi mungkinnya untuk bisa membuktikan ke depannya Alifia bisa menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua Alifia. Dan harapan Alifia untuk ayah Alifia bisa kedepannya bisa senantiasa mengubah merubah pikirannya untuk bisa selalu mendukung pilihan-pilihan Alifia dalam menjalani perkuliahan ini khususnya, dan bisa senantiasa merasakan bangga gitu terhadap pencapaian Alifia saat ini atau mungkin yang nanti Alifia capai gitu. Dan untuk harapan terhadap ibu, Alifia bisa memberikan bukti gitu bahwa Alifia yang dulu yang selalu mendapatkan motivasi, kasih sayang dan mungkin keyakinan dari seorang ibu ini, Alifia bisa buktikan bahwa suatu saat nanti Alifia bisa menjadi orang yang sukses yang bisa membanggakan ibu dan bahkan ayah Alifia. Seperti itu. Baik, untuk sesi konseling kali ini dicukupkan, dan jika ada permasalahan ataupun sesuatu hal yang ingin Alifia ceritakan dan Alifia selesaikan, kita akan melanjutkan sesi konseling selanjutnya. Terima kasih.